Kita lagi acara rakernya Paski Jakarta. Wow, seru banget nih kayaknya nih. Banyak banget pelawak-pelawak senior yang datang. Tapi tentunya raker Paski Jakarta ini ada di tengah-tengah kota yang begini banget lah, pokoknya jaksel banget. Kita lagi ada di Hotel Grandika, Jalan Iskandar Shah, Jakarta. Tempatnya anak-anak jaksel pada nongkrong di sini nih, Bang. Jadi buat agenda apa aja raker Paski Jakarta ini, ntar kita longok-longok ke dalam, kita ngobrol-ngobrol sama pelawak-pelawaknya juga, keseruannya kayak gimana dan program-program kerjanya kayak gimana. Kalau gitu ikutin lagi dah ya. Nah, kita udah ketemu sama adik kita ya. Adik kita nih juga salah satu sering muncul di TV. Kalau muncul di petikan telur. Adik kita, adik Ucup. Assalamualaikum, Cup. Waalaikumsalam, sehat ya? Alhamdulillah. Wih, ini ada apa ini? Kagak, tadi kan lagi ngelongok-ngelongok acara rakernya Paski Jakarta nih, Cup nih. Betul. Tadi Ucup kesini nampilin apaan, Cup? Kenapa? Kesini nampilin apaan tadi? Tadi kesini, ya tadi sih cuma numpang makan doang. Disuruh nampilin silat. Nampilin silat? Iya, ya silat. Coba gue mau lihat gimana gayanya. Mau tahu? Datang subuh-subuh ke rumah saya. Oh, diajarin silat? Diajarin silat? Mandiin ayam. Ya kagak belajar silat lah. Iya. Cup. Kenapa? Cup masih sekolah apa udah lulus sih, Cup? Alhamdulillah. Baru lulus sih tahun ini. Baru lulus tahun ini. Tahun ini. Nah, ente kan baru lulus tahun ini, Cup. Iya. Ya kemarin ngerasain dong yang namanya KJP. Nah, betul banget tuh, KJP. Apaan KJP? Nah, kita tanya sama Bang Abi nih, KJP apaan? Yang sekolah lu yang jadi beban gua. Begini nih, kalau nggak pernah makan bangku sekolahan kayak gini jadinya nih. KJP kagak tahu. Iya, kenapa KJP? Kartu Jakarta Pintar. Betul banget, Bang Abi. Ente kemarin waktu sekolah itu apa yang ente rasain, Cup, waktu ngegunain KJP itu, Cup? Ya alhamdulillah saya mendapatkan KJP kan. Saya buat beli rumah, beli salah maksudnya beli peralatan sekolah. Iya, beli kebutuhan sehari-hari. Pokoknya gitu, bahan-bahan pokok kayak makanan kan boleh tuh. Beli ayam tuh ayam. Iya, beli susu. Berarti belum ngerasain manfaat KJP itu bisa dibawa ke Ancol masuk gratis, ke Taman Mini gratis. Oh, bisa. Udah bisa di zaman Mas Pram sama Bang Dul ini udah bisa. Ini berarti tambah upgrade dong KJP ya? Lebih enak, Cup. Udah deh, ntar gue bilang sama Babe lu udah suruh sekolah lagi aja biar ngerasain KJP. Ini nggak apa-apa, sekolah buat ngerasain KJP doang ya? Iya, karena sekarang berarti fasilitas KJP lebih luas lagi ya jangkauannya ya? Betul, udah gitu ngurusnya nggak susah. Nggak susah, gampang. Kasih pantun dong nih buat penonton kita nih. Kenapa nih? Oke, kentang spikul dibagi 3. Cakep. Dari pelabuhan ke Teluk Naga. Artinya? Suku kita boleh berbeda tapi persatuan kudu kita jaga. Mantap. Wow. Mantep banget, Cup ya. Makasih ya. Nah, kita ketemu sama senior pelawak kita
yang wah ini luar biasa, jam terbangnya ngelebihin jam-jam mahal dan jam-jam mewah. Ada Pak De Joko Dewo dan juga Bang. Saya Michael. Oh Michael, artinya Mai dan Kel. Kalau bulan Mei sering mangkel. Iya, Pak De. Abi mau nanya-nanya nih Pak De. Pak De kan yang kita kenalkan emang berkesenian, terutama di kesenian Jawa ya Pak De, kalau nggak salah ya. Ya, Tradisional. ya alhamdulillah sampai detik ini masih di Jawa. Kemudian 6 dari pendiri Komite Seni Budaya Nusantara kita bisa keliling alhamdulillah. Nah, ya kan, bisa keliling ke seluruh dunia berkat itu. Nah kalau kita ngomong berkesenian, berkebudaya Pak De. Nah di sini kan kita kan di Jakarta nih. Mas Pram sama Bang Dul kan tentunya ngedukung banget yang namanya budaya. Apalagi taman-taman bakal dibuka 24 jam nih Pak De. Dan di situ juga nggak cuman Mohon maaf, jangan bilang taman-taman. apa tuh? Taman 24 jam yang sekarang tidak dibuka, hanya Taman Lawang aja. Aduh, senior emang lucu-lucu dah. Gak Pak De kan bakal diisi sama kegiatan salah satunya kesenian dan budaya Pak De. Nah mungkin Pak De ada masukan gak nih ibaratnya buat pemerintah DKI Jakarta nih, dalam hal ini Mas Pram Bang Dul, dalam kebudayaan Jakarta itu haruskah berkolaborasi dengan kebudayaan-kebudayaan yang lain Pak De buat ditampilkan Pak De? Nah ini barusan kita ngobrol sama kakak Mujle, ya kan ini Paski punya peran sangat luar biasa sekali di eranya Mas Pram Bang Dul ini, ya kan? Setiap acara orang Jawa atau suku lain di luar Betawi itu yang selalu menyambut, contoh ya kan kemarin ada Jawa Tengah yang nyambut malah Bang Dul, Mas Rano Karno ya kan, begitu Betawi Mas Pram. Jadi artinya ini pimpinan yang berkesinambungan yang tidak memilih suku dan ras dan agama, bahwa Jakarta itu milik bersama. Ya. Jadi milik siapapun. Orang yang merasa di Jakarta ya contoh saja, ya jangan terlalu fanatik dengan daerahnya di daerahnya masing-masing, karena mereka hidup di Jakarta harus berani berkebudayaan Jakarta, jangan ditinggalkan. Kayak saya begini, walaupun orang Jawa, cinta Jakarta, KTP masih Jakarta, alhamdulillah dapat gratis naik Transjakarta. Widih, mantap Pak Mujle. Mungkin ada mau nambahin Pak Mujle terkait ya program-programnya Mas Pram Bang Dul tentang kebudayaan ini Bang Mujle. Jakarta ini kan kota yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku. Maka Jakarta itu tidak dimiliki oleh orang Jakarta aja. Semua harus merasa memiliki. Kenapa? Biar Jakartanya sendiri maju. Apalagi dengan canangan dari gubernur dan wakil gubernur yang mencanangkan bahwa Jakarta menjadi kota budaya dan kota sinema. Ini menjadi sangat penting untuk semuanya saling mendukung gitu kan. Jangan hanya ada dalam panjat pinang aja yang saling mendukung. Ketika yang di bawah lemah, yang di atas pada ambruk. Nah gitu. Jadi semua dari atas ke bawah itu harus bekerja sama, harus saling mendukung. Persoalan-persoalan lain berikutnya adalah bagaimana melestarikan budaya, ya tentunya dengan berbagai macam elemen yang terkait, terutama Paski Jakarta ini mempunyai misi besar dalam membangun kebudayaan di Jakarta dengan program-program yang akan dikolaborasi oleh Pemprov sendiri, kan begitu. Go, pokoknya. Mantap tuh ya buat teman-teman. Ini udah dua tokoh senior saya di dunia komedi, ada Pak De Joko Dewo. Satu lagi, seblak saya udah sampai ya. Saya kan jualnya bakso Pak hari ini Pak. Oke, Pak, mungkin begini, Paski bisa mengemas pasar malam, ya kan, setiap malam minggu. Berarti bukannya malam ya? Bukannya malam. Kalau siang nggak buka? Itu pasar pagi, itu adanya di Glodok soalnya. Iya, kita nggak enak sama pengusaha di Glodok gitu kan. Nah, artinya Paski bisa mengemas pasar malam di Plaza Selatan Monas, bisa bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bisa menampilkan seni budaya di seluruh Nusantara. Ini kuncinya adalah membuka lapangan kerja, ya kan. Jangan sampai di luar Paski sana, saya ngikut organisasi Paski ya nggak dapat job, buat apa kita gabung. Tapi di sinilah nanti insya Allah kita bisa obrolin pada saat rapat kerja Paski DKI Jakarta.
Mantap banget dah. Pokoknya harapan-harapan besar juga muncul dari kita-kita pelaku seni terhadap pemerintah Mas Pram sama Bang Dul ini ya Bang ya. Kepada ya. Ada kalau gitu makasih banyak ya. Oke, siap. Nih lanjutin lagi nih nyetek pohon kambojanya. Saya mau jalan-jalan dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita masih di rakernya Paski Jakarta 2025. Udah banyak banget komedian-komedian yang hadir. Program-program kerja juga sebentar lagi bakal disidang paripurnakan sama ketua pimpinan sidang. Ini masih suasana break, jadi kita bakal tanya-tanya lagi nih. Nah, di sebelah kita udah ada empok kita yang wow cantiknya luar biasa. Pak Eli, sehat ya? Pastinya sehat walafiat, amin, alhamdulillah. Mantap, Pak Eli sama Bu Lia ya. Iya, Pok, kita ngomong-ngomong Paski Seniman Komedi Indonesia. Ya Pok, Pok ini di Paski ini harapannya apa Pok sama raker tahun ini Pok? Raker tahun ini aku sih berharap di Paski ini bisa menghibur seluruh bangsa Indonesia, bukan di Jakarta ya, tapi aku di seluruh daerah kalau dipanggil aku bisa ngelawak, jadi bisa Paski ini bisa ngebantu aku untuk kerja, cara ngelawak, cara ngomong, cara berbicara, cara untuk biar orang ger ketawa tuh seperti apa. Jadi belajar di Paski karena aku lihat teman-teman aku pelawak. Masalah kan aku komedian, jadi terlahir dari komedian yang giginya panjang gitu. Jadi karena perempuan sekarang Po Oma sudah almarhum Po Nori juga udah nggak ada. Yang ada sekarang masih Po Ati, Po Eli. Ngomong-ngomong soal kegiatan positif nih Po, kalau kita kan ngomong ini kan Paski Jakarta pasti berkaitan dengan DKI, Pemprov DKI Po. Nah berkaitan dengan hal positif ini udah ada statement dari Pemprov DKI ini bahwa pengamen-pengamen jalanan bakal difasilitasi nih Po, bakalan main di tempat yang tanda kutip lebih layak. Misalkan di Jakarta Barat, Pemprov DKI akan membuat taman. Betul. Nanti pengamen akan taruh situ dengan ada bergiliran misalkan. Betul. Ikutan gitu kan. Itu setuju banget. Nah, Po setuju banget. Setuju bangetnya bagaimana nih Po kalau bisa Po jabarin nih Po? Karena kan pengamen pekerjaannya mungkin dia hanya bisa main gitar dan nyanyi. Tidak, dulu kan aku punya suami pengamen juga dulu. Dulu waktu aku belum jadi selebriti ya. Jadi ya ke pengamennya itu dia bisa segala, bisa nyanyi lagu Jawa, lagu Indonesia, lagu apapun dia bisa, maksudnya lagu-lagu yang Medan gitu kan. Dia seluruh Indonesia dia bisa. Oke, Pak Eli makasih banyak ya Pak Lia ya. Oke, nanti kita balik lagi, kita jalan-jalan lagi masih di suasana Raker 2025 Paski Jakarta di Hotel Grandika Iskandarsa Jakarta Selatan. Nah tadi kita udah muter-muter nyari-nyari mana nih ketua Paski Jakarta, mana nih, akhirnya dia kagak nengok sekalinya ketemu. Bapak, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik, saudara-saudara. Iya, saudara-saudara lagi. Raker kerja, rapat kerja 2025 Paski Jakarta. Ini ngebahasnya apa aja nih Pak Bedu nih kalau boleh kita tahu? Yang membahas bagaimana supaya kita melahirkan program-program dan juga kerja-kerja. Karena namanya Program kerja. program kerja. Di Raker. Raker tuh rapat kerja. Jadi kita habis rapat, nah habis itu kita kerja. Gitu. Jadi
supaya kita kelihatan ada kerjaannya, kita raker. Tuh, berarti kita bingung, penonton bingung, apa yang diomongin dia juga bingung gue rasa. Mungkin karena biasanya kalau informasi nggak sampai, itu bukan karena informasinya yang tidak bagus, bukan informasi tidak bagus. Biasanya daya tangkap yang menangkap informasinya itu yang nggak bagus. Oh, dalam artian saya Kurang bisa nangkep. Intinya gini, pemirsa Jack News, bahwa Paski Jakarta ini emang ingin benar-benar menjadi mitra strategis Pemprov Jakarta. Dalam setiap program kerjanya itu harus ada instrumen yang bisa menjadi tambahan atau mungkin melengkapi dari instrumen-instrumen yang ada di instrumen-instrumen program Pemprov Jakarta. Kemudian ketika instrumen Paski Jakarta dan instrumen Pemprov Jakarta bersinergi, maka akan muncullah yang namanya harmonisasi. Terdengarlah alunan musik yang enak. Kita bukan ngebahas musik yang di sini. Sepertinya kalau kita sama-sama bersinergi, sama-sama saling melengkapi, insya Allah programnya bisa dinikmati seperti itu. Nah, di luar kita ngomongin raker Paski, Pak Bedu, Pemprov DKI Jakarta, ya dalam hal ini Gubernur dan juga Wakil Gubernur bakal ngebuka yang namanya Taman 24 jam. Atau udah dibuka mungkin beberapa. Mungkin ada dong keinginan taman-taman itu kita isi dengan lawak-lawakan dari Paski Jakarta tentunya. Ini mudah-mudahan aja ini menular ya, karena ini baik ya, taman dibuka 24 jam tuh baik. Semoga menular ke DKM masjid. Nah, kok DKM? Sekarang banyak masjid yang asar dikunci, maghrib dibuka, johor dibuka, habis itu asar masih dikunci. Nah itu banyak kayak gitu. Kalau bisa itu namanya masjid dibuka 24 jam. Jadi orang yang musafir dan datang dari jauh bisa datang ke masjid untuk sholat, untuk mungkin beristirahat, kemudian melanjutkan perjalanannya. Ini mau gimana, boro-boro mau sholat, apalagi mau istirahat gitu. Mau sholat aja susah, karena masih dikunci masjidnya. Iya, tapi kan pertanyaan saya taman 24 jam, Pak. Masa kalah sama taman? Oh begitu, iya baru tahu saya. Kan adanya program buka taman 24 jam, yang mudah-mudahan aja ini menjadi langkah awal yang baik untuk menciptakan dan meyakinkan para warga Jakarta bahwa Jakarta aman dari segala tindak kejahatan karena ada taman yang bukan 24 jam. Jadi orang berani pulang kerja malam. Kasihan kan orang yang harus pulang kerja nunggu kendaraannya malam tapi dia ketakutan. Betul. Nah, Pak Bedu, berarti harapan Pak Bedu Paski Jakarta ini bisa berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini di kesenian komedinya, Pak Bedu. Iya. Nanti taman-taman yang dibuka 24 jam ini bisa diisi sama teman-teman Paski Jakarta. Bisa isi dengan komedi, lawak, musik humor, terus kemudian lawak tunggal atau stand up komedi, itu bisa diisi dengan diramaikan dengan seperti itu. Jadi orang yang datang ke sana nggak takut tapi terhibur. Siap, Pak Bedu. Kira-kira Pak Bedu mau request pertanyaan nggak dari saya nih? Tadi udah nanya. Oh iya udah ya. Satu lagi pertanyaannya dari saya. Kalau Jakarta tamannya dibuka 24 jam, apa yang akan kalian lakukan untuk menghidupkan taman itu? Oke, kalau 24 jam dibuka, apa yang kalian lakukan untuk taman itu? Iya. Jangan lupa, taman adalah tempat kita untuk bersilaturahmi, tempat kita untuk berkreasi, dan tempat kita untuk menikmati suasana di malam hari, siang hari, pagi hari, sore hari. Ya pokoknya untuk menikmati hari lah, kita ada di taman. Oke. Siap, Pak Bedu. Terima kasih banyak ya. Tadi saya ngomong apa ya? Saya juga bingung, makanya saya mau tutup ini, saking bingungnya. Pak Bedu, makasih. Mudah-mudahan lancar rakernya yang di 2025. Pokoknya mantep ya. Ketuanya udah kita ngajak ngobrol, senior-senior juga kita ngajak ngobrol. Pokoknya ada seru banget ya. Tapi sebentar lagi rapat kerja 2025 Paski Jakarta bakal dimulai lagi.
Kita pantau dulu ntar hasil rapatnya seperti apa. Oke, nanti kita balik lagi. See you next time. Halo Jack People, saksikan terus Jack News. Jack People, saksikan terus Jack News Untuk update informasi terkini seputar Jakarta. untuk update informasi terkini seputar Jakarta. Dari Jakarta untuk Indonesia.